Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kami merasa senang bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku, terlebih-lebih kita semua dalam keadaan sehat. Semoga jika ada saudara-saudara kita yang sakit, semoga diberi kesembuhan. Bagi yang susah, belum terkabul doanya, semoga Allah segera mengabulkan. Dan barangkali ada yang susah karena masalah hutang, segera Allah memberikan jalan keluarnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sungguh luar biasa, yang kali ini dengan judul lafalkanlah bacaan terindah untuk mendapatkan kasih sayang Allah, doa terkabul dan pahala bernilai surga. Dari gambaran itu ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bacaan yang terindah untuk Allah itu? Yang kedua, apa hubungannya dengan kasih sayang Allah? Begitu pula dengan doa terkabul dan pahala yang bernilai surga. Di sini ingin kami sampaikan satu teks dari Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi yang meriwayatkan dengan sanadnya dari Dhahak dari Ibnu Abbas, katanya, kata malaikat Israfil kepada Nabi Muhammad SAW, serunya, "Hai Muhammad, bacalah sebanyaknya yang diketahui oleh Allah, maka orang yang membacanya satu kali saja Allah akan menentukan 5 perkara." Lantas bacaan apa itu? Begitu mulianya, begitu indahnya, begitu besar manfaatnya yang disampaikan oleh malaikat Israfil kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tak lain adalah bacaan tasbih. Ya, bacaan tasbih yang ringan dilisankan tetapi berat di dalam timbangan amal kita kelak di akhirat. Amalan itu oleh Nabi Muhammad SAW yang tersebut di dalam Al-Quran dinamakan Al-Baqiyatus Sholihat, sedangkan pahalanya amatlah sangat besar. Ya. Di situ digambarkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, ada sesuatu yang pahalanya lebih utama dibanding perhiasan dunia yang berupa anak dan harta. Jadi harta benda seluruh dunia ini menurut malaikat Israfil ini adalah lebih baik bacaan tasbih ini. Ya. Sedangkan bunyinya adalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Itulah minimal bacaan itu dibaca 3 kali usai sholat fardu. Dengan demikian, maka Allah, jika seseorang membaca 1 kali saja, Allah akan menentukannya, akan memberinya ganti dengan 5 perkara. Yaitu yang pertama, orang yang sering membaca zikir subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 1 kali saja, ya. Yang pertama akan dihimpun dengan orang yang berzikir sebanyak-banyaknya.
Jadi Anda membaca 1 kali ini, Anda sudah termasuk bagian dari orang yang banyak berzikir. Itu yang pertama. Sedangkan manfaat yang kedua, perkara yang kedua yang diberikan Allah ketika seseorang membaca bacaan ini, dianggap paling utama dari orang yang berzikir siang dan malam. Ya. Jadi membaca 1 kali saja itu ya bisa dianggap paling utama dari orang yang berzikir siang dan malam. Kemudian perkara yang ketiga, orang yang membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, maka akan dijadikan tanaman surga baginya. Jadi bacaan itu akan diganti oleh Allah sebagai tanaman surga bagi dirinya ketika kelak besok bisa masuk ke surga. Sungguh luar biasa. Kemudian perkara yang kelima, sebagai balasan orang yang membaca kalimat yang terindah itu, segala dosanya lenyap seperti gugurnya pohon kering. Jadi yang banyak dosanya dianjurkan untuk memperbanyak doa ini atau lafalkan kalimat ini agar dosa-dosanya lenyap seperti gugurnya daun dari pohon kering. Dan yang kelima, perkara yang kelima yang diberikan kepada orang yang membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, maka dia akan dirahmati oleh Allah dan tidak akan disiksa. Kemudian orang yang diberikan 5 perkara itu yang namanya dirahmati Allah, bahkan di sini ketika kaumnya Nabi Nuh yang pertama kali menciptakan patung berhala yang besar sekali dosanya, maka Nabi Nuh dan kaumnya agar dianjurkan membaca la ilaha illallah untuk memperoleh ridho Allah. Ya. Bahkan di sini ada seorang yang disampaikan oleh Abu Lais As-Samarqandi, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau bacaan sholat. Di situ ketika Nabi pertama kali ada orang yang ingin masuk Islam, maka dianjurkan untuk membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bisa menggantikan bacaan sholat bagi orang yang belum bisa membaca bacaan sholat. Ini sungguh luar biasa, dan jika Anda sering mengucapkan ini 3 kali setelah selesai sholat fardu, maka insya Allah hajat Anda, doa Anda akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi hidup kita, dunia dan akhirat. Ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.